Halo teman-teman, nama saya Arka Karajevera, mengucapkan selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, Felisa mengucapkan selamat Paskah. Tuhan berkati. Dadah. Dadah. Hai teman-teman, selamat Paskah. Selamat pagi teman-teman. Nama saya Gladys. Nama saya Tia. Selamat Hari Paskah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Paskah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom. Halo adik-adik, senang sekali kita bisa berjumpa kembali. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Ibu berharap adik-adik dalam keadaan yang sehat selalu ya. Senang sekali sekarang ada Ibu Ima, juga ada Halo. Ibu Yohana, juga ada Ibu Ani. Halo, selamat Iya, pagi. halo. Adik-adik, hari ini adalah hari yang sangat luar biasa. Hari apa? Hayo, ada yang ingat hari ini hari apa ya? Pasti semuanya menjawab hari Minggu. Hari Minggu yang luar biasa hari ini ya. Ya, hari ini hari yang luar biasa apa ya Ibu Yohana? Apa ya Bu? Itu loh, ingatkan kita kemarin habis Jumat Agung ya. Hari ini kita merayakan kebangkitan Kebangkitan Tuhan Yesus Yesus. ya. Senang sekali ya Ibu Ani. Hari ini hari apa Ibu Ani? Senang sekali ya, Hari Paskah ya. Hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersukacita dan kita patut bergembira karena Tuhan sudah bangkit ya. Kita adik-adik mau memuji mempermuliakan nama Tuhan pagi hari ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa ya. Kita akan tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kasih-Mu yang sangat luar biasa, Engkau sudah bangkit Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau memuji, mempermuliakan nama Tuhan dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang luar biasa. Haleluya, amin. Kasih Yesus, indah-indah oh indah. Kasih Yesus, indah-indah oh indah. Kasih Yesus, indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, kasih Yesus, indah-indah oh indah. Kasih Yesus, indah-indah oh indah. Kasih Yesus, indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Adik-adik, hari ini hari Minggu, hari yang luar biasa, hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus ya. Kita bersyukur karena Tuhan sudah bangkit. Adik-adik, hari ini adalah hari yang spesial ya. Kalau adik-adik pas melihat pagi hari ini di rumah ya, adik-adik jangan kemana-mana loh ya. Karena hari ini adalah hari yang luar biasa, ibu-ibu mau berkunjung ke rumah adik-adik hari ini. Ya, semuanya pada di rumah kan hari ini? Ada yang mau keluar kota enggak? Nunggu Enggak ya. nunggu guru-guru sekolah Ya. minggu. Iya harus nunggu ya. Pokoknya kita mau berkunjung ke rumahnya adik-adik. Semua adik-adik di rumah. Kita akan menemui adik-adik. Kita akan bertatap muka ya.
Karena hari ini adalah hari yang sangat luar biasa di mana Tuhan sudah bangkit. Kita akan memuji pujian kita yang kedua dengan satu pujian, Anak Allah Yesus namanya. Adik-adik, ya kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Bisa duduk diam dan kami ibu-ibu, ada Ibu Yohana, Ibu Ani, Ibu Uma mengucapkan selamat Paskah dan Tuhan Yesus memberkati. Dengan
Shalom. Adik-adik, sebelum kita mendengar serta merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan dan kami siap untuk menjadi pelaku firman yang setia. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Pak Adiel mau cerita tentang seorang anak namanya Dombi. Dombi ini anak yang sangat nakal. Dimanapun dia berada, dia selalu membuat keonaran. Dia seringkali membuat rumah berantakan. Ketika dia melihat kucing di rumah, dia kejar-kejar, dia ganggu kucing yang ada di rumah. Oh saudara, setiap orang yang berjumpa dengan Dombi merasa kesal, ini anak yang sangat nakal. Nah, suatu kali setelah bermain-main di dalam rumah, Dombi kemudian berpikir, aku mau cari mainan di luar rumah. Maka keluarlah si Dombi. Dan di luar, Dombi kemudian berpikir, aku mau main apa ya? Bosan di dalam rumah. Tapi aku juga bingung, aku mau main apa? Ketika sedang berpikir seperti itu, Dombi tiba-tiba melihat ada satu orang gembala yang membawa domba-domba ke ladang. Dan Dombi langsung berpikir, aku punya ide. Apa yang Dombi lakukan? Dombi kemudian mengejar-ngejar domba-domba yang dibawa oleh Pak Gembala. Dombi, jangan kamu kejar-kejar domba-domba itu, kasihan. Tetapi si Dombi tidak mau mendengarkan. Dombi berusaha dengan sekuat tenaga. Hei domba, jangan kabur, aku mau menangkapmu. Dan ketika sedang berusaha menangkap domba-domba itu, apa yang terjadi? Dombi ternyata jatuh ke dalam jurang. Tolong, tolong, aku masuk dalam jurang, tolong, aku takut. Dombi yang ketakutan menangis, dia berdoa, Tuhan Yesus, tolong aku, selamatkan aku Tuhan. Dombi menangis. Dan setelah Dombi berdoa, tiba-tiba dia melihat Pak Gembala. Dia semakin ketakutan. Aduh, ada Pak Gembala. Jangan-jangan dia mau memarahi aku. Namun ternyata Pak Gembala itu mengulurkan tangannya kepada Dombi. Ayo ulurkan tanganmu, Dombi. Dombi mengulurkan tangannya. Namun ternyata tangan Dombi dan tangan Pak Gembala tidak dapat bertemu satu dengan yang lain. Akhirnya Pak Gembala memutuskan untuk menggunakan tongkatnya. Pak Gembala mengaitkan tongkatnya itu kepada satu batang pohon. Dan setelah itu, ya, aku bisa memegang tanganmu, Dombi. Tenang saja, aku akan menolongmu. Namun ternyata prak. Apa? Batang itu patah. Dengan segera ketika batang itu patah, maka Pak Gembala melemparkan Dombi. Pak Gembala! Dombi dan domba-domba itu berteriak, Dombi, jangan jadi anak nakal lagi ya. Itulah pesan dari Pak Gembala. Dombi menangis dengan sedih. Pak Gembala. Demikian juga dengan domba-domba yang begitu sedih melihat Pak Gembala itu masuk ke dalam jurang. Dan ketika Dombi sedang menangis, tiba-tiba datang seseorang untuk menghibur. Tangan siapa itu? Oh, ternyata yang datang adalah tangan dari sang mama yang merangkul Dombi. Dombi, mama barusan lihat Pak Gembala
Dia mengorbankan nyawanya untuk menolongmu. Mama, iya, karena aku, Pak Gembala, masuk ke dalam jurang. Adik-adik, kisah pengorbanan Pak Gembala itu hampir sama bukan dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus juga mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan adik-adik, termasuk juga Pak Adi ya. Pada hari Jumat jam 9 sampai jam 3 sore setelah disiksa, Tuhan Yesus pada akhirnya disalibkan. Dan setelah disalibkan, Tuhan Yesus kemudian meninggal dan dia dikuburkan. Pada Sabtu, Bapak Pilatus mengirimkan prajurit-prajurit para penjaga untuk menjaga kubur Tuhan Yesus. Jelas, kubur Tuhan Yesus dijaga dengan begitu ketat. Namun apa yang terjadi? Apakah Yesus tetap berada di dalam kuburnya? Yesus mati untuk selama-lamanya. Adik-adik, pada hari Minggu pagi satu kali beberapa perempuan termasuk Maria datang ke kubur Yesus, melihat kubur Tuhan Yesus. Dan di sisi yang lain ternyata terjadi gempa bumi yang begitu dahsyat. Malaikat Tuhan saat itu turun dari langit. Malaikat Tuhan itu kemudian menggulingkan batu dan kuburan Tuhan Yesus terbuka. Melihat hal itu, prajurit-prajurit menjadi sangat ketakutan. Dan ketika Maria sampai di kubur itu, masuk ke dalam kubur Yesus, mereka melihat bahwa ternyata malaikat itu masih ada. Dan malaikat itu berkata bahwa Tuhan Yesus yang disalibkan itu sudah bangkit. Maria kemudian keluar dari kubur Tuhan Yesus. Dia berlari pulang, dia memberitahu murid-murid yang lainnya. Maria bersama dengan perempuan-perempuan yang lain menceritakan pesan malaikat itu kepada Petrus, juga murid-murid yang lain yang saat itu sedang berduka, sedang sedih karena meninggalnya Tuhan Yesus. Dan kemudian para murid berlari pergi ke kubur Tuhan Yesus. Mereka ingin tahu apa yang terjadi di sana. Dan benarlah, setelah itu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Salam damai sejahtera bagi kamu." Adik-adik, Tuhan Yesus sama seperti Pak Gembala yang sudah mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan Dombi. Tuhan juga menyelamatkan kita. Dia rela mati menebus dosa kita, menggantikan kita atas kesalahan dan dosa kita. Tetapi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menang, Tuhan yang bangkit. Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Maka percayalah, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, sekalipun mungkin saat ini kita menghadapi kesulitan, menghadapi banyak tantangan, pergumulan, tetapi percayalah, Tuhan kita, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup, yang siap untuk menolong kita. Ada ayat hafalan yang begitu indah. Lukas 24 ayat 6 firman Tuhan katakan, "Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit." Ia bangkit, ia hadir di dalam kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.